Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Ngobrol tengah hari kali ini kita akan membahas tentang penambahan 200 bus Transjakarta Electric Vehicle atau EV. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sangat konsen dengan pelayanan transportasi publik, salah satunya pelayanan transportasi bus Transjakarta. Ayo Pak. Saat ini PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta telah menambahkan 200 bus jenis EV. Nantinya bus yang baru diluncurkan ini akan melayani di seluruh koridor di Jakarta. Nah, penambahan armada jenis EV ini bertujuan selain meningkatkan pelayanan transportasi publik, juga bentuk kepedulian kualitas udara di Jakarta agar semakin baik. Nah, warga Jakarta, saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Utama PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta, Bapak Welfi Zaluza. Apa kabar Bapak? Selamat siang. Selamat siang Bapak. Nah, kita akan tanya langsung terkait penambahan 200 bus Transjakarta EV ini nih. Pak, gimana sih Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Bus terbaru ini fasilitasnya apa aja sih Pak? Selamat siang warga Jakarta. Jadi hari ini dengan bangga kita tadi sudah diluncurkan oleh Pak Pejabat Gubernur, ada Pak Wamen BUMN juga yang hadir. Jadi hari ini kita meluncurkan 200 unit bus listrik BRT. Jadi ini pertama kali Transjakarta meluncurkan dengan jumlah yang cukup besar, 200 unit. Dan ini adalah bus listrik BRT pertama. Sebelumnya, tahun lalu kita sudah meluncurkan 100 unit bus listrik, tapi itu low deck. Ya, yang rantainya rendah dan itu difungsikan sebagai feeder. Bus ini yang kita naiki hari ini adalah bus BRT berlantai tinggi yang nanti akan melayani warga Jakarta. Tentunya di samping ini sebagai fasilitas publik, layanan transportasi publik, ini juga ramah lingkungan. Oh ya, ramah lingkungan. Karena listrik ya Pak? Betul, dan listrik. ini tidak ada emisinya. Warga Jakarta dan teman-teman bisa lihat ini nggak ada knalpotnya. Nggak ada knalpotnya. Jadi tidak ada emisi gas buang. Nah, keuntungan untuk masyarakat Jakarta jika menggunakan bus listrik terbaru ini apa Pak? Ya, tentunya ini menjadi komitmen kami di Transjakarta sebagai penerapan dari kerangka berkelanjutan Transjakarta, yaitu bersih, berdaya, dan lestari. Dalam pilihan bersih, Transjakarta berkomitmen untuk menghadirkan layanan transportasi publik yang ramah terhadap lingkungan. Dan salah satu bentuk kegiatan dan aksi itu adalah dengan meluncurkan 200 bus listrik pada hari ini. Dan tentunya dengan fasilitas yang lebih lengkap, kemudian ramah lingkungan. Mungkin teman-teman bertanya, seperti apa sih kira-kira dampak signifikan dari penambahan 200 bus listrik ini? Kami menghitung kira-kira potensi penurunan emisi dengan 200 bus listrik ini itu kira-kira lebih dari 420.000 ton CO2 ekivalen. Bayangan yang lebih sederhana kira-kira itu sama dengan kita menanam 1,5 juta pohon. Wah, untung jadi banget dengan ya Pak. penggunaan 200 unit bus listrik ini menurunkan emisi karbon, dampaknya kira-kira ekivalen dengan 1,5 juta pohon yang kita tanam. Demikian ya. Nah, jadi Pak, sangat signifikan impact-nya buat lingkungan. wah, bagus sekali tuh warga Jakarta harus naik bus ini ya Pak. Nah Pak, bagaimana dengan bus Transjakarta yang masih menggunakan solar gitu? Ya, secara bertahap mulai dari tahun lalu, setiap ada permajaan unit kita akan menggantinya dengan bus listrik. Tahun lalu 100 unit dan tahun ini 200 unit. Tentu nanti tahun-tahun berikutnya akan bertambah sesuai dengan target yang diberikan oleh Pemprov DKI, yaitu di tahun 2030 100% unit yang dikelola oleh Transjakarta sudah menggunakan listrik. Listrik. Berarti itu targetnya ya Pak ya? Betul. Dan target itu yang setiap tahun nanti kita akan penuhi
Sehingga setiap ada kontrak yang membutuhkan permajaan akan dipermajakan menggunakan bus listrik sampai nanti 2030 100% unit kita menggunakan bus listrik. Wah, nah Pak, untuk efisiensi anggaran nih Pak dan perawatan itu penting sekali ya Pak. Apakah bus EV lebih baik dari bus-bus solar Pak? Ini hal yang kadang orang kan berpersepsi atau beranggapan kalau mau hijau harus bayar lebih mahal. Tapi ternyata ya kita buktikan kalau kita mau ramah lingkungan, ternyata kita juga bisa mendapatkan dampak efisiensinya. Contohnya untuk bus ini harga rupiah per kilometernya dari sisi operasional cost atau total cost of ownership-nya, ini kira-kira lebih rendah 5 sampai dengan 10% dibandingkan bus solar. Kalau dari sisi makro pemerintahan kita menghitung solar juga ada yang disubsidi. Kalau kita juga menghitung subsidi yang diberikan terhadap solar, maka ini bisa berdampak 18 sampai dengan 20%. Jadi di samping udara menjadi lebih bersih, ya, di sisi lain ternyata dari sisi keuangan, dari sisi anggaran ini juga menjadi lebih efisien dan hemat juga ya Pak. Nah Pak, untuk peningkatan pelayanan selain penambahan bus dari Transjakarta sendiri, bagaimana cara menanggapi keluhan masyarakat Pak? Ya, kami terus bertransformasi. Jadi kalau teman-teman pengguna dan pelanggan Transjakarta pasti bisa merasakan. Sejak PT ini berdiri, beroperasi di 2015, yang tadinya orang mengenal Transjakarta itu hanya BRT system. Sekarang kita punya rute non-BRT, bahkan sampai mikrotrans. Itu adalah transformasi dari sisi sarana. Bahkan sarananya sampai saat ini sudah menggunakan bus listrik. Kemudian transformasi itu berlanjut dari sisi infrastruktur. Teman-teman bisa menyaksikan begitu banyak halte yang kita revitalisasi. Benar sekali. Jadi pelayanan terkait dengan waktu tunggu, kemudian fasilitas, ada musola, ada toilet di halte, terus kita tambah. Dan tahun ini kami fokus melakukan transformasi digital. Kita tahu dengan makin banyaknya Gen Z era sebagai digital pengguna public transport, ini kita juga harus sesuaikan. Maka di September lalu kami sudah meluncing aplikasi TJ Transjakarta yang bisa membantu warga Jakarta untuk merencanakan perjalanan. Jadi mau kemana, tujuannya kemana, nanti akan ada pilihan. Wah, akan ada pilihan, waktunya kira-kira berapa lama, terus tarif yang dibutuhkan berapa lama. Tidak hanya itu, aplikasi itu juga bisa melakukan tracking. Jadi kalau kita lagi menunggu di bus, di halte, kita tahu kira-kira busnya posisi di mana, akan datang dalam berapa menit. Wah, itu sangat efisiensi. Tidak hanya di halte, tapi dengan aplikasi itu di bus stop untuk pelanggan atau pengguna mikrotrans, ya, di bus stop mereka bisa tahu. Jadi kira-kira mikrotransnya akan datang berapa menit lagi. Nah, selain dari aplikasi Transjakarta ini, kita juga bekerja sama dengan Google mendukung program Jakarta sebagai competitive global city. Jadi kalau misalnya ada expat yang datang ataupun turis dari mancanegara yang datang, tinggal buka Google Map, mereka bisa mengakses, bisa mengetahui posisi bus Transjakarta dan bisa menggunakan public transport yang ada di Jakarta. Wah, itu sangat membantu warga Jakarta dan pengguna-pengguna Transjakarta juga. Nih Pak, terakhir, apa harapan dan rencana ke depan dari PT Transjakarta Pak? Ya, tentunya ini semua terjadi berkat dukungan yang begitu kuat dari pemerintah Provinsi Jakarta, baik itu eksekutif ataupun legislatifnya, dan ini tentunya menjadi kolaborasi yang solid, dan kedepannya tentu kita berharap semakin banyak warga Jakarta yang beralih menggunakan layanan transportasi publik. Hari ini kami sudah melayani setiap hari itu lebih dari 1,3 juta pelanggan yang kami layani setiap hari. Dan tentu kita mengajak semua warga Jakarta untuk beralih menggunakan public transport. Karena setiap perjalanan yang tadinya menggunakan kendaraan pribadi, kemudian pindah ke bus Transjakarta, teman-teman warga Jakarta mengurangi emisi per perjalanan lebih kurang 94%. Jadi emisinya turun sangat drastis sekali. Jadi kami mengajak dan kita berharap semua tentunya cita-cita kita untuk menjadikan Jakarta sebagai competitive global city, di mana salah satunya adalah aspek konektivitas, kemudian juga aspek lingkungan, menjadi dua hal utama
yang tentu akan terus kita dorong untuk menciptakan transportasi hijau yang berkelanjutan. Wah, terima kasih banyak Bapak. Semoga Transjakarta terus membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan Jakarta kota global ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, selamat siang. Nah warga Jakarta, itu tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Direktur Utama PT Transjakarta. Nah semoga dengan adanya penambahan armada baru ini yaitu bus listrik, semoga Jakarta akan menjadi ramah lingkungan juga. Nah jangan lupa warga Jakarta tetap menggunakan transportasi publik. Sampai jumpa di episode Ngobrol Tengah Hari selanjutnya.